Sebelum kita mulai, kita kenal dulu nggak sih? Ini dia anggota tim-tim kami. Halo, nama saya Shalomia Andreza Kristia. Saya Diva Naura Istihari. Maka nama saya Arin Raihan. Saya Reviastanto Surya Pratama. Nah, udah kenalan kan? Sekarang kita mulai yuk. Siapa sih itu Darwin? Charles Robert Darwin atau yang sering dikenal sebagai Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris yang lahir pada 12 Februari 1809 di Inggris. Lalu pada tahun 1825, Darwin masuk Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran, tapi nggak lama dia putus sekolah. Lalu pindah ke Christ's College di Universitas Cambridge dengan tujuan menjadi pendeta Anglikan pada tahun 1828. Beliau ini adalah seorang yang sangat suka kartun dan berburu. Namun kepentingan naturalisnya ternyata mendorongnya untuk melakukan kontak dengan tokoh terkemuka Profesor Sains Cambridge, ahli botani John Henslow, dan ahli geologi Adam Sedgwick. Dan Darwin menerima gelarnya pada tahun 1831 pada usia 22 tahun, masih dengan niat samar untuk menjadi pendeta. Nah, Darwin ini terkenal banget loh sama teori evolusinya, yaitu bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Lalu Darwin itu meninggal pada 19 April 1882. Teori evolusi benar-benar berpengaruh banget tahu bagi perkembangan biologi masa kini. Nah, selanjutnya kita bahas yuk perjalanan Darwin ke Galapagos. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Charles Darwin ke Kepulauan Galapagos. Pada tahun 1831, Charles Darwin, seorang naturalis muda asal Inggris, melakukan perjalanan keliling dunia selama 5 tahun dengan kapal Hemispegel. Pada tahun 1835, Darwin tiba di Kepulauan Galapagos, sebuah kepulauan terpencil di Samudra Pasifik. Selama 35 hari di Galapagos, Darwin mengamati berbagai spesies hewan yang unik, termasuk kura-kura raksasa, iguana laut, dan burung finch. Darwin mengemukakan bahwa burung finch di setiap pulau memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Ia menyimpulkan bahwa burung-burung tersebut berasal dari spesies yang sama, tetapi beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Adaptasi ini melalui proses seleksi alam. Penemuan Darwin di Galapagos menjadi dasar bagi teori evolusi yang ia kemukakan pada tahun 1859. Teori ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan berevolusi melalui proses seleksi alam. Perjalanan Darwin ke Galapagos adalah salah satu momen penting dalam sejarah sains. Penemuannya di kepulauan terpencil ini membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup di bumi berevolusi dan berubah. Latar belakang terbentuknya teori evolusi oleh Charles Darwin dapat ditelusuri ke pengamatannya selama perjalanannya dengan kapal HMS Beagle antara tahun 1831 sampai 1836. Darwin menyadari variasi besar dalam karakteristik organisme hidup di berbagai wilayah dan lingkungan geografis. Pengamatannya atas perbedaan-perbedaan ini membawanya untuk mempertanyakan asal-usul spesies dan keragaman hayati. Darwin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masanya, termasuk geologi yang menunjukkan bahwa bumi telah mengalami perubahan selama jutaan tahun dan gagasan Malthus tentang pertumbuhan populasi. Gagasan Malthus mengenai persaingan sumber daya dan pertumbuhan populasi melebihi daya dukung lingkungan memberikan landasan bagi Darwin untuk mengembangkan konsep seleksi alam. Kemudian, setelah kembali dari perjalanannya, Darwin mengumpulkan bukti lebih lanjut dan merenungkan tentang prinsip-prinsip evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan karyanya yang terkenal, yaitu On the Origin of Species, di mana ia menyajikan teori evolusi melalui seleksi alam. Teorinya menyoroti bahwa spesies berkembang melalui perubahan bertahap selama waktu yang sangat panjang melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan karakteristik yang lebih menguntungkan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dengan publikasi ini, Darwin memberikan dasar konseptual untuk pemahaman evolusi biologis, mengubah pandangan dunia ilmiah dan memicu perkembangan teori evolusi sebagai kerangka kerja utama dalam biologi. Charles Darwin tidak secara khusus menyatakan bahwa manusia berevolusi dari kera tertentu. Teori evolusi Darwin didasarkan pada konsep bahwa semua makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama dan berangsur-angsur berubah seiring berjalannya waktu melalui proses seleksi alam. Konsep ini dikenal dengan istilah keturunan dengan modifikasi. Gagasan bahwa manusia berevolusi dari makhluk bukan manusia seperti monyet dan kera berasal dari bukti biologis dan fosil yang menunjukkan kesamaan genetik dan morfologi antara manusia modern dan primata lainnya.
Konsep ini dikembangkan para ilmuwan setelah Darwin dengan ditemukannya fosil manusia purba seperti Australopithecus dan Homo habilis, mendukung evolusi manusia dari satu nenek moyang dengan primata. Dengan demikian, Darwin memberikan dasar bagi pemikiran evolusioner dan para ilmuwan kemudian menggunakan bukti lebih lanjut untuk menjelaskan garis keturunan manusia secara rinci. Perkembangan teori Darwin dan pengaruhnya pada biologi modern. Pengaruh utama teori Darwin pada biologi modern melibatkan yang pertama yaitu dasar evolusi, yaitu teori evolusi menyediakan dasar untuk memahami bagaimana spesies berubah seiring waktu. Yang kedua yaitu seleksi alam. Konsep seleksi alam menggambarkan bagaimana organisme yang memiliki sifat yang memberikan keuntungan akan lebih mungkin bertahan dan berkembang biak. Ini membentuk dasar pemahaman evolusi pada tingkat gen dan populasi. Yang ketiga yaitu diversifikasi hayati, yaitu teori evolusi menjelaskan proses diversifikasi hayati, di mana spesies yang berbeda berkembang dari leluhur bersama. Ini memandu penelitian dalam taksonomi, paleontologi, dan biogeografi. Nah itu dia penjelasan tentang Darwin dan pengaruhnya pada biologi modern. Karena kita udah selesai, sampai jumpa di lain waktu teman-teman.